Kereta api Lodaya adalah kereta penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang melayani rute dari Bandung, Jogja sampai Solo balapan. Dengan harga tiket yang bersaing, kereta ini cocok deh buat temenin perjalanan kalian dari Bandung sampai Solo. Dan pada hari ini saya akan icip keretanya di kelas eksekutif. Penasaran kan bagaimana keseruan saya naik KA Lodaya eksekutif? Kuilah, kita tonton videonya sampai habis dan selamat menyaksikan. Tahu sabaraha bu, tahu bu? Tahu sabaraha? Lontongnya 2, tahunnya 2-nya bu. Yo punten ya acisna. Dah, tahu lontong sama batagor. Setelah masuk ya, isi tinggalan terucu kan tinggalan di dia. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Hari ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung Hall Utara dan akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Lodaya hingga tujuan akhir stasiun Solo Balapan di kota Surakarta. Dan tanpa berlama-lama, mari kita spill. Ini adalah suasana di stasiun Bandung di pagi hari di lobi utara ya, pintu keberangkatan khusus kereta api jarak jauh dan kereta api feeder. Lumayan rame sih. Sekarang di pukul 5.40 dan kereta api Lodaya yang akan saya naiki itu akan berangkat di pukul 6:55 dan kita ada waktu kurang lebih 1 jam untuk record di stasiun. Dan yang di depan sini adalah pintu kedatangan untuk kereta api jarak jauh dan untuk keberangkatannya ada di sini nih. Nah, ini untuk keberangkatan. Dan yang berangkat di pagi hari ini dari stasiun Bandung itu ada Lodaya dan Argo Wilis nanti jam 7:30. Dan untuk kedatangan, untuk kedatangannya nanti ada kereta api Harina, kereta api Mutiara Selatan, Turangga, dan kereta api Malabar. Jadi di pagi hari ini banyak kereta api yang berdatangan di stasiun Bandung. Lumayan ramai tuh. Nggak tahu pada mau kemana nih? Holiday dulu kali ya. Dan yang di depan sana yaitu layanan loket untuk tiket Go Show yang dibeli dari 2 jam sebelum keberangkatan, dan ada juga ATM Center. Dan di sini untuk keberangkatan kereta api feeder itu nanti belok kiri ya ke sini. Untuk keberangkatan kereta api jarak jauh bisa belok kiri, bisa lewat sini juga nih. Nanti juga ketemu juga sih. Kalau kita ke kiri juga nanti belok kanan, masuknya ke sana-sana juga tuh. Ya, saya rasa cukup untuk record di sekitaran stasiunnya. Untuk saat ini kita coba masuk ke dalam stasiun. Dan di stasiun Bandung Hall Utara juga sudah tersedia layanan face recognition boarding. Jadi untuk boardingnya kita sudah tidak menggunakan tiket, cukup menggunakan wajah saja. Dan ini adalah layanan face recognition boarding di stasiun Bandung ya. Jadi tuh dari boardingnya tinggal nunjukin muka doang, udah nggak menggunakan tiket lagi. Udah, yuk kita masuk ke dalam stasiun. Simple kan, tidak menggunakan tiket, tidak menggunakan KTP, cukup dengan wajah. Yang masuk di jalur berapa ini adalah kereta api feeder, kereta yang akan mengantarkan penumpang kereta cepat menuju stasiun Padalarang dari stasiun Bandung dan stasiun Cimahi. Nah, ini penampakan keretanya. Yang akan saya naiki sudah tiba di peron 3, jadi kita langsung menuju ke peron aja.
Ini adalah penampakan di stasiun Bandung Skybridge-nya. Jadi untuk turun peron, untuk berpindah peron itu menggunakan Skybridge. Jadi lebih aman lah. Jadi si penumpang itu tidak menginjakan kakinya di rel kalau mau nyebrang. Di depan sini adalah penumpang kereta api Lodaya. Di pagi hari ini cukup banyak ya dari stasiun Bandung. Dan kereta api Lodaya sendiri nanti akan berhenti di stasiun Kiara Condong juga. Jadi nanti di sana juga bakal narik penumpang. Okupansinya sih lumayan bagus, ditambah dia juga fasilitasnya sudah menggunakan kereta api New Generation 2024. Jadi secara kenyamanan, kursi ekonominya pun lebih layak dibanding kereta api ekonomi premium ataupun kereta api adu dengkul. Dan ini adalah kereta api restorasinya tuh. Oh, cukup estetik guys. Nanti kita coba makan di sini ya. Untuk kereta api New Generation Lodaya ini dia sudah menggunakan pintu elektrik. Jadi untuk membuka dan menutup pintunya cukup menekan tombol seperti ini. Nah, jika dipencet seperti itu, nanti pintunya akan menutup tuh. Jadi nggak pakai tuas manual lagi. Kalau mau dibuka ya udah kalian tinggal datengin lagi tombolnya, pencet nanti dia kebuka lagi. Secanggih itu ya guys. Dipersiapkan masuk di peron 2 adalah kereta api Malabar tujuan Bandung dari stasiun Malang. Anjir tipe mulu ah. Ini Malabar yang berangkat dari sana sore sampai sini pagi. Harusnya sih sudah menggunakan stainless steel ya, menggunakan rangkaian kereta api Lodaya yang kemarin. Kereta api Malabar. Dia sudah menggunakan stainless. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Malabar. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Bandung. Bawaan Anda jika sampai air tertinggal atau berada di dalam rangkaian kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan arah kedatangan kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. See you on your next run. Yang baru tiba di sini adalah kereta api Malabar dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung, dan di peron 3 tersedia kereta api Lodaya tujuan stasiun akhir Solo Balapan. Karena keberangkatan masih cukup lama, kita coba tengok kereta api ekonominya. Ekonominya itu ada di belakang kereta api restorasi. Nah, ini adalah kereta api ekonominya nih. Kursinya hampir mirip kayak eksekutif sih. Cuma paling dia nggak ada footrest doang. Hanya untuk kereta api ekonomi New Generation itu untuk ekonomi premium seperti ini tuh, dia itu ada yang mundur. Jadi ya 50% maju, 50% mundur. Nah, sedangkan ekonomi New Generation dia semuanya maju. Kita coba masuk ya, walaupun kita duduk di eksekutif, kita sepilah kereta api ekonominya. Nah, ini ekonominya nih. Mirip-mirip eksekutif lah, cuma lebih banyak kursinya. Dan nggak ada footrest kalau di sini. Ini untuk toiletnya tuh dipisah antara wanita dan pria.
Ya kurang lebih kayak gini penampakannya kalau kereta api ekonomi. Di belakang saya adalah rangkaian kereta api roda yang akan saya naiki. Dan sebentar lagi juga ada kedatangan kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng. Tujuan akhir stasiun Bandung ada di peron 5 kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau nengok harus masuk ke kereta dulu biar lihat di belah kiri nanti. Untuk kode sarananya yaitu K102415 SLO. K1 berarti ini kereta api eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 24 adalah tahun pertama dinas di tahun 2024 dan 15 adalah nomor absen ke-15. SLO sendiri adalah depo induk kepemilikan Solo Balapan. Dan di sini juga ada tertera MD atau mulai dinas yaitu tanggal 5 bulan 4 2024. Jadi ini kereta apinya belum genap setahun hingga video ini dibuat. Untuk susunan kereta api Lodaya yang akan saya naiki ini, yang paling depan ada lokomotif, terus di belakang lokomotif ada kereta api eksekutif 1, 2, 3, 4, kereta api restorasi, kereta api ekonomi 1, 2, 3, 4, dan harusnya paling belakang pembangkit. Kalau salah berarti pembangkitnya paling depan, karena nggak mungkin pembangkit di tengah-tengah. Di sini ada kode trainmark F4510 yang berarti F ini dapat dipacu sampai 120 km per jam. 45 adalah bobot maksimal yang dapat ditampung 45 ton, dan 10 adalah tipe bogi K10. Kayaknya kereta new generation boginya K10 semua deh. Tadi saya liatin juga 10 juga sih. Ya, kereta api Lodaya yang saya naiki akan berangkat pukul 6:55 dan saya rasa cukup footage di luar. Coba kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Untuk duduk saya di eksekutif 49D. Untuk fasilitas di kereta api eksekutif sendiri, dia yang pertama ada footrest ya seperti biasa, yaitu untuk mengistirahatkan kaki. Bisa di adjust juga, tapi ya terserahlah mau setinggi apa. Segini bisa, segini juga bisa. Terus di sini ada pot colokannya sekarang udah 3 gini ya. Kalau yang kemarin kan 2 itu colokan Indonesia, kalau sekarang udah universal. Jadi kalau kalian bawa batok dari Cina itu yang gepeng, atau dari yang 3 UK itu bisa masuk semua ke sini. Terus seperti biasa di sini ada meja makan, meja lipat yang bisa kalian gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Dan meja ini pun tidak ada di kereta api ekonomi ya, hanya di eksekutif ke atas. Panoramik, eksekutif, luxury itu ada. Dan terakhir ada incline adjustment atau tombol reclining untuk memiringkan kursi. Seperti itu. Kalau mau ngebalikinnya tinggal dipencet lagi aja si tombolnya, nanti dia bakal balik lagi ke posisi semula. Dan yang baru di kereta api new generation itu, di depannya ada information tuh, ada informasi stasiun pemberhentian selanjutnya, dan di depan juga ada kasih tahu eksekutif 4. Terus nomor kursinya juga sudah menggunakan LED panel seperti kereta cepat Wus ya, tidak menggunakan printer lagi, tidak di print lagi, jadi sudah menggunakan panel. Alhamdulillahnya saya duduk di seat 9D itu di arah kiri dari lajunya kereta api, jadi kita dapat melihat pemandangan yang epic, yang lumayan bagus lah, karena memang untuk perjalanan dari Bandung sampai Kroya itu nanti yang indahnya di kiri. Kalau di kanan itu paling kalian dapat Masjid Al Jabar doang sih. Nanti kita lihat aja pemandangan kedepannya bagaimana. Tuh epic sih. Oh ya, kayaknya lampu baca dihilangin deh. Gak ada. Apa di mana ya lampu baca ya? Enggak deh, saya nggak lihat lampu baca. Paling adanya ini nih. Ini kayak buat gantung-gantung barang, gantungin tas atau apapun di sini bisa tuh. Itu sih overall. Menuju stasiun akhir Solo Balapan dengan pemberhentian di stasiun Kiara Condong, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten,
dan Solo Balapan. Mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Lodaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 55 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia. Antara lain, terowongan hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pukul 7:03 KA Lodaya 92 telah tiba di stasiun Kiara Condong sebagai stasiun pemberhentian pertama. Stasiun pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Cipendei. Megah ya sekarang Kiara Condong. Pukul 7:06 kereta api Lodaya 92 telah diberangkatkan kembali dari stasiun Kiara Condong. Selepas stasiun Kiara Condong tidak ada stasiun pemberhentian sampai stasiun Cipendei. Sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei pada pukul 8:44, kurang lebih 3 menit, dan kita akan berhenti di 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian, jadi kita bisa keluar dan jajan. Pukul 8:38 KA Lodaya 92 tiba di stasiun Cipendei. Oke, saya sudah tiba di stasiun Cipendei. Nah, ini di sini berhenti di 10 menit kurang lebih untuk pemeriksaan rangkaian, jadi kita bisa jajan dulu keluar. Buat kalian yang misalnya jajan di kereta restorasi terlalu mahal, manfaatkan momen saat tiba di stasiun Cipendei. Kalian bisa jajan seperti saya nih, jajan Batagor 10.000. Karena kereta api Lodaya akan diberangkatkan pada pukul 9:51. Ayo, tahu sabaraha Bu? Tahu Bu? Tahu sabaraha? Tahunnya 5.000-an, Sakantenan tahu lah. Lontongnya 2, tahunnya 2-nya Bu. Yo punten ya acisna. Iya pedannya. Ibu nuhun ya. Nah, enggak tahu misalnya. Dah, tahu lontong sama batagor.
Setelah masuk ya, isi tinggalan terucu kan tinggalan di dia. 8.51 tepat pada waktunya kereta api Lodaya 92 diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei. Dan saya dapat batagor di Cipendei, lumayan 10.000. Sama ini nih, lontong nama tahu buat sarapan. Oke ya, saya mau lanjut makan dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. 928 KA Lodaya 92 telah tiba di Tasikmalaya. 935 KA Lodaya 92 diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya. Stasiun pemberhentian selanjutnya stasiun Ciamis. Ini adalah suasana kereta api restorasi KA Lodaya 92. Estetik ya. Oh, jadi ada yang single table. Ya, makasih A. Ada yang single, ada yang double di depan. Pada perjalanan kali ini saya nyobain kopi hitam seharga 15.000. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ciamis. 953 KA Lodaya 92 tiba di stasiun Ciamis. Berhenti kurang lebih di 2 menit untuk naik turunkan penumpang. Setelah itu akan diberangkatkan kembali. 957 KA Lodaya 92 diberangkatkan kembali dari stasiun Ciamis. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Banjar Station. 10.15 KA Lodaya 92 tiba di stasiun Banjar. Berhenti di sini kurang lebih 5 menit karena kita nyampenya kecepatan. Di total 8 menit berhenti di Banjar. Jadi kita bisa keluar dulu. Ya, pukul 10.16 telah tiba di stasiun Banjar. Nanti akan berangkat lagi pukul 10.23. Di sini ada pengisian tangki air. Jadi di sini berhenti kurang lebih di 8 menit sampai tangki air terisi penuh baru berangkat lagi. Pukul 10.23 KA Lodaya 92 diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar setelah pengisian air. Dan ini adalah toilet di kereta api Lodaya 92 eksekutif. Fasilitasnya di sini kayak ada ini pewangi deh. Terus ada ya toilet duduk dan flashnya juga berfungsi dengan normal. Terus di sini juga ada flash. Oh, nyemprot. Terus di sini ada keran. Dan di sini ada sabun juga nih.
Ada keran. Di sini ada keran. Di sini sabun dan ini keran untuk kaki. Tuh, jadi sekarang itu ada foot washer di klosetnya, di toiletnya. Ini ada cermin. Udah sih segitu. Untuk toiletnya agak sempit ya karena gender laki-laki dan perempuannya dipisah. Jadi ada 2 toiletnya. Udah lah ya, cukup. 10.46 ke Alodaya 92 telah tiba di stasiun Sidareja. Dan di sini berhenti kurang lebih 10 menit sampai disusul tunggu silang dengan kereta api Lodaya dari arah Solo yang menuju ke Bandung. Jadi kita di sini tidak akan maju dulu sampai kereta yang dari Solo tiba di Sidareja. Jadi kurang lebih 10 menit. Lagu Sungai Serayu sudah disetel. Ini udah masuk ke dop berapa ini? Dop 5 ya? 11.00. Berarti telatnya di telat 6 menit ya. Persiapan di jalur 1 kereta api Lodaya 91 tujuan akhir stasiun Bandung. Akan segera masuk di stasiun Sidareja. (11.03) ke Alodaya 92 diberangkatkan dari stasiun Sidareja. Setelah tunggu silang bersama kereta api Lodaya 91 tujuan akhir stasiun Bandung. Passengers, in a few moments, we will arrive at Maus Station. If you end your trip at Maus Station, please prepare yourself and check your luggage. Di stasiun Maus, kita bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan, relasi Kiara Condong Kutoarjo. Yaitu kereta api subsidi dengan tarif 62.000. 11.41 telah tiba di stasiun Maus, bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. 11.52 ke Alodaya 92 telah tiba di stasiun Kroya. 11.54 diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Wajah. Dan yang sedang terparkir adalah kereta api Kamandaka yang sedang melakukan putar lokomotif. Pada pukul 12.15 kereta api Lodaya 92 telah tiba di stasiun Gombong, menunggu disusul oleh kereta api Argo Wilis yang nanti akan melintas di jalur sini nih.
Nah, di depan sini nanti akan melintas kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Jadi selama kereta api Argo Wilis sebelum melintas, kita akan tertahan di stasiun Gombong. Dua 12.23 masih menunggu kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Gombong. 12.26 kereta api Argo Wilis tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng melintas langsung dan menyilang kereta api Lodaya 92. Jalan lagi. 12.31 kereta api Lodaya 92 diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong. Dua 12.48 kereta api Lodaya 92 tujuan akhir stasiun Solo Balapan diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Selepas stasiun Kutoarjo, kita diizinkan kebut-kebutan lagi di speed kurang lebih 119 km per jam hingga stasiun Wates. Nah, beginilah keadaan kereta api Lodaya jika dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Segini better sih, nggak terlalu bising. Sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. 13.30 kereta api Lodaya 92 tiba di stasiun Wates. Sampai jumpa. 13.32 KA Lodaya 92 telah diberangkatkan kembali dari stasiun Wates. Kita sudah melintas di jalan menuju stasiun Tugu Yogyakarta. Kisaran 20 menit lagi lah kayaknya tiba di Jogja, kota sejuta kenangan. Dan lintasan ini juga pernah menjadi saksi kecelakaan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis di jalur sini.
Makanya kalau dulu kan di jalur sini kita bisa ngebut sampai ratusan kilometer ya. Sekarang tuh dibatasin tuh cuma 75, mengantisipasi terjadi kejadian serupa. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Pukul 13.54, kereta api Lodaya 92 persiapan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Pasti ludes nih, penumpangnya di sini turun semua. Oke, sesuai prediksi ya. Rata-rata pasti turun di Jogja. Di belah kiri terparkir apa itu, kereta Pramex kali ya. Yogyakarta. Welcome to Jogja. Hai Jogja, long time no see. Anak mas taksakan. Selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. I miss you. Launch Anggrek. Jogja. Pukul 13.57, KA Lodaya 92 telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Banyak yang turun di sini ya. Coba kita ngerecokin deh, ikut-ikutan turun. Sebagian besar penumpang kereta api Lodaya 92 telah turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju sampai stasiun Klaten dan Solo Balapan. Pukul 14 tepat, kereta api Lodaya 92 diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun pemberhentian selanjutnya stasiun Klaten, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Loko Cafe. Nah, yang di depan sana adalah Jalan Malioboro ya teman-teman. Jadi jarak dari stasiun Tugu ke Malioboro itu sangat dekat. (14.02) melintas langsung stasiun Lempuyangan. Ternyata mau menggunakan kereta api New Generation sekalipun yang kedap suaranya bagus, tetap kalau di jalur Jogja Solo berisik ya relnya, rusuh banget.
Emang relnya sih ini mah kayaknya. Saya waktu naik Sancaka juga begini, berisik. Naik Mataram juga gini. Jadi memang jalur sini nggak tahu rusuh relnya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Klaten di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Klaten Station. Pukul 14.21 KA Lodaya 92 telah tiba di stasiun Klaten. Stasiun pemberhentian terakhir. Oke, dikarenakan KA Lodaya yang saya naiki akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Seperti biasa, saya akan berbagi kesimpulan naik KA Lodaya full trip dari Bandung sampai Solo Balapan. Untuk poin plus terlebih dahulu. 1. Harga tiket yang sebanding dengan fasilitas yang ada. Ini kereta paling worth it, paling value for money. 2. Fasilitas nyaman walaupun kelas ekonomi. 3. Kereta restorasi yang mewah dan elegan. Dan 4. Toilet yang bersih dan tersedia foot washer. Untuk poin minusnya 1, buat saya pribadi belum nemu sih. Overall saya suka banget nih dengan kereta new generation. Udah ya, saya rasa cukup nih. Oke, lanjut. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Ya, 14.49 kereta api Lodaya 92 telah tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Lebih cepat 5 menit. Tiba di Solo Balapan dengan selamat dan tepat waktu, malah lebih cepat. Thank you yang sudah nonton sampai habis, and see you on the next trip. Bye bye.